Silakan Pak Vincent. Ya. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada sore hari ini kita akan mendapat penjelasan edukasi mengenai produk dari Smartway, ya, yaitu Smart Safe yang akan dijelaskan secara rinci oleh sang penemunya, ya, bagaimana luar biasanya Smart Safe ini bisa membantu masyarakat dunia, bahkan masyarakat Indonesia khususnya, ya, untuk membersihkan dan otomatis menghemat BBM, ya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk mendengarkan, dan pada kali ini kita akan bagi 3 sesi. Sesi yang pertama ini sesi pengantar, ya, dan kita akan mulai di sesi kedua, yaitu edukasi mengenai Smart Safe, dan sesi yang ketiga kita akan adakan tanya jawab, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan sang penemu dari Smart Safe ini, Bapak Imam. Saya persilakan Pak Imam. Baik, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan coba menjelaskan tentang produk yang mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi siapapun yang menggunakan Smart Safe. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Vincent, Smart Safe memang salah satu inovasi dari produk dalam negeri yang betul-betul bertujuan untuk membawa manfaat dan mengatasi sebuah solusi yang mungkin sekarang menjadi salah satu faktor utama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya penggunaan bahan bakar minyak. Saya akan sedikit memaparkan tentang produk kita ini, yaitu Smart Safe. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu termasuk di Asia yang kualitas bahan bakarnya kurang bagus dibanding negara lain. Tapi kita juga harus sadar bahwa untuk membuat bahan bakar bersih itu diperlukan biaya dan treatment yang tidak murah. Untuk itu, mudah-mudahan dengan hadirnya Smart Safe ini akan berdampak langsung terhadap masyarakat khususnya, dan kita bisa langsung menikmati dari apa yang ada dalam kualitas Smart Safe. Bapak-bapak, Smart Safe memang terbuat 100% dari bahan alami, yang di dalamnya bahan utamanya adalah minyak nabati dan bakteri. Cara kerjanya cukup sederhana, yang mana bakteri itu menjadikan residu yang ada di bahan bakar itu menjadi makanan. Sehingga kotoran-kotoran ataupun residu yang ada di bahan bakar, baik itu gasolin yang kita sering sebut bensin maupun solar, itu dianggap bakteri yang ada di Smart Safe adalah makanan. Efek yang dihasilkan, kualitas bahan bakar otomatis menjadi lebih bersih, sehingga pembakarannya sempurna, yang akan berdampak pada efisiensi ataupun penghemat bahan bakar itu sendiri terhadap kendaraan yang menggunakan Smart Safe. Perlu diketahui bahwa Smart Safe sama sekali tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya kimia, dan tidak masalah apabila overdosis dan tidak ada expired. Jadi sangat aman, baik untuk mungkin kalau di rumah keluarga kita, kalau di kendaraan mungkin tumpah di misal di tempat jok motor ataupun di sofa mobil, itu insya Allah sangat aman, tidak akan bereaksi apa-apa karena 100% bahan organik. Efek yang dihasilkan dari setelah menggunakan Smart Safe, nanti pengguna akan merasakan kendaraan
akselerasinya langsung berubah, tarikannya lebih nyaman, lebih enteng, suaranya juga lebih halus. Itu yang akan menjadi salah satu indikator bahwa cairan Smart Safe langsung bekerja seketika. Kemudian efek yang selanjutnya, pengguna Smart Safe akan merasakan suara mesin lebih halus. Jadi kerak-kerak yang ada di busi maupun yang ada di piston secara bertahap tapi cepat itu bisa teratasi, jadi kembali bersih. Dampaknya kendaraan akan menjadi lebih terawat, ujungnya efisiensi karena perawatan sudah bisa berkurang jauh dari sebelumnya. Keunggulan selanjutnya, dengan menggunakan Smart Safe, konsumen ataupun pengguna akan melihat kondisi mesin itu yang tadinya ada kerak-kerak maupun korosi, dia akan terhenti. Karena di dalam Smart Safe adalah akan terkandung minyak nabati ya. Jadi minyak itu akan menjadi pelumas yang di dalamnya ada bakteri, jadi sangat cepat sekali. Jadi kita bisa dikatakan produk Smart Safe ini bisa menghentikan korosi. Jadi tidak mungkin merusak mesin gitu ya, karena kita betul-betul nabati murni tanpa ada kimia, sehingga menjadi kualitas mesin kendaraan kita menjadi lebih terawat. Ujung yang kita harapkan sebenarnya adalah emisi buang, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kita tahu bahwa salah satu dampak perubahan iklim ataupun panasnya udara itu pasti salah satu yang utama adalah dari knalpot kendaraan kita. Nah, mudah-mudahan apabila semakin banyak yang menggunakan Smart Safe, kita akan merasakan udara yang lebih baik, karena pembuktian kita sudah nyata bahwa dengan menggunakan Smart Safe, itu emisi buang kita bisa turun dalam hitungan menit. Ya, turunnya bahkan bisa hampir lebih dari 60%. Kita sudah diuji di Dinas Perhubungan, bukan hanya di satu dinas, tapi sudah beberapa kota. Dan itu betul-betul nyata, jadi bukan rasanya ataupun kayaknya gitu ya, tapi sudah diuji. Demikian juga terkait akselerasi, hasil uji dyno test setelah menggunakan Smart Safe juga ada peningkatan yang cukup signifikan. Itu yang menjadikan bahwa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan terkait kualitas dari produk ini betul-betul nyata adanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ujungnya memang pengguna akan merasakan efisiensi. Jadi efisiensi bahan bakar terjadi dikarenakan bahan bakar yang menggunakan Smart Safe itu menjadi lebih bersih, sehingga pembakarannya sempurna. Efek dari kesempurnaan pembakaran menyebabkan efisiensi dari konsumsi bahan bakar itu sendiri. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan Bapak-Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam atas penjelasannya yang luar biasa ya. Jadi kita melihat bahwa Smart Safe ini merupakan terobosan ya, terobosan yang luar biasa untuk menjadi solusi ya salah satu masalah kita ya, bahkan solusi untuk dunia khususnya, yaitu masalah go green-nya ya, kita bisa menurunkan polusi dunia ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan di sesi ketiga, yaitu tanya jawab ini ya. Saya persilahkan. Ya, Silakan mungkin selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, sore Pak Vincent, Pak Sam, dan Bro Wira ya. Langsung saya tanya nih yang pertama, mungkin agak banyak nggak apa ya?
Karena ini kan satu inovasi terbaru, saya melihat teknologi bio untuk bahan bakar ini kan cukup asing ya di telinga masyarakat umum. Nah, cara kerjanya pun luar biasa untuk membersihkan bahan bakar ya. Betul. Karena kalau pengetahuan saya di lapangan itu kan banyak sekali yang katanya ya, itu cara kerja pengiritannya itu dari meningkatkan oktan. Nah, mungkin saya bisa bertanya di awal ini, apa perbedaan signifikan dari yang produk-produk luar itu yang katanya juga membantu apa ya bahan bakar yang lebih baik gitu kan, tapi kan utamanya juga untuk pengiritannya. Nah, mungkin itu dulu. Apa perbedaan signifikan dibanding dengan yang produk-produk yang sudah ada? Terima kasih. Baik, Pak, saya mau coba jelaskan. Jadi keunggulan dari produk kita ini yang Smart Chef, produk kita ini sudah berbasis bahannya itu sudah bukan lagi minyak asiri, tapi kita sudah menggunakan minyak nabati. Mungkin kalau kita lihat sekarang hampir rata-rata yang menyatakan bahwa penghemat bahan bakar organik, mungkin rata-rata hampir 90% basisnya adalah minyak asiri. Ciri-cirinya sederhana, kalau memang Bapak menemukan produk apapun itu yang menyatakan bahwa itu organik, Bapak tinggal cium saja baunya. Kalau baunya seperti minyak gosok, itu hampir dipastikan bahwa itu minyak asiri. Nah, kalau sudah melihat Smart Chef, kita sudah berubah semua, Pak. Kita sudah menggunakan nabati dan kita sudah menggunakan bakteri. Bedanya di mana? Keunggulan dari produk kita bisa uji hanya dalam waktu cepat. Ya, mungkin hanya kurang dari 10 menit. Silahkan Bapak coba teteskan di kendaraan. Nanti Bapak akan langsung merasakan reaksinya. Itu bedanya yang pertama. Kemudian yang kedua, minyak kita itu tidak akan menguap, tidak habis. Sementara kalau asiri itu dia punya daya uap yang sangat tinggi. Makanya jarang sekali kalau dalamnya minyak asiri, botolnya bening itu sangat jarang. Pasti botolnya itu tidak menampakkan isinya. Kemudian yang selanjutnya, produk kita itu betul-betul tidak ada expired ya. Kemudian kalau overdosis, kelebihan menggunakan, itu juga nggak masalah. Bahkan se-ekstrim-ekstrimnya apabila tidak sengaja terkonsumsi oleh kita, oleh manusia, itu aman, Pak. Tidak akan ada efek apa-apa. Itu mungkin bedanya. Jadi mudah-mudahan Smart Chef ini adalah perjalanan dari yang sudah-sudah gitu ya. Jadi sebuah inovasi yang memang diriset bukan dalam hitungan bulan dan waktu yang cepat, tapi memang butuh perjalanan panjang untuk menghasilkan kualitas yang seperti kita lihat sekarang itu Smart Chef ini. Mungkin itu, Pak. Oke, saya sambung ya. Terima kasih untuk penjelasannya sangat jelas. Dan cuman memang saya di lapangan sendiri menemukan tadi betul minyak atsiri. Nah, mungkin bisa diinfokan, Pak. Kalau kita konsumsi minyak atsiri ini apa? Karena kan kadang teman-teman itu hanya membandingkan, wah, secara harga kayaknya mereka lebih murah, kan gitu, kayaknya gitu kan. Karena saya tahu pasti bahwa produk yang memiliki kualitas jelas harga kan nggak bisa terlalu ditekan. Karena kalau kita paksakan itu jelas ada kerugian ya. Nah, tetapi kalau secara efisiensi hitungan saya kira-kira itu kan masih lebih murah kita gitu kan. Nah, tetapi mereka tidak mengerti jangka panjangnya itu atsiri ada nggak sih Pak? Nah, kalau ada kira-kira se apa ya separah apa di minyak atsiri itu sendiri? Itu terima kasih. Ya, sebenarnya gini ya, Pak. Kalau atsiri juga organik ya. Hanya karena kita sudah lama juga main atsiri, tapi di Smart Chef ini kan kita sudah teknologinya sudah jauh ya. Kalau atsiri itu memang secara pengikatan kualitas itu kadang berubah-ubah ya, karena sangat bergantung dengan kadang cuaca, kemudian kondisi bahan bakar, dan atsiri itu bukan
residunya itu bukan dihancurkan ya, dimakan hilang, tapi atsiri itu dirontokkan mungkin ya. Jadi ada juga efeknya pada saat dia terlepas kotorannya, mungkin masih ada endapan yang mungkin belum tentu semuanya bisa habis gitu ya. Tapi kalau Smart Chef ini kan ada bakterinya, jadi kotoran itu dihabiskan gitu ya. Efek dihabiskan ya berarti sama sekali tidak tersisa ya. Ya kalaupun tersisa juga tidak akan membuat endapan yang terus-menerus yang akan menyebabkan mampet di beberapa part di dalam kendaraan ya, khususnya di ruang bakar. Itu sih. Jadi kalau saya melihat atsiri bagaimanapun bagus juga karena itu juga sudah organik ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan bakteri ya artinya bakteri itu kan sangat kecil ya, bisa masuk ke sela-sela piston, bahkan lapisan terkecil pun masih bisa masuk gitu. Itu jadi efeknya akan langsung terasa. Intinya kalau produk Smart Chef ini bisa diuji dalam waktu singkat dan pengujian itu bukan lagi bicara tentang sugesti ataupun penggiringan opini ya, tapi sudah langsung ke arah nyata gitu ya. Dari sisi tarikan kendaraan, suara mesin halus, itu menjadi indikator bahwa memang Smart Chef itu produk yang memang bisa diandalkan. Intinya bermanfaat ya, Pak. Karena produk bagus mahal juga percuma kan gitu ya. Tapi saya yakin Smart Chef ini akan menjadi sebuah produk yang nantinya akan menjadi produk yang dikejar atau dicari ya oleh masyarakat karena quality kan gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Imam. Nah, yang mungkin yang terakhir tadi berkaitan dengan pembeda dari pembuangannya ya. Kalau atsiri tadi kan dia seperti merontokkan, sehingga kalau pada saat pembuangannya tidak beres itu malah juga bisa menjadi sumbatan ya. Sedangkan kalau di Smart Chef kita ini kan bagusnya dimakan bakteri gitu kan. Nah, tapi ada yang sempat bertanya itu gini, itu kalau bakterinya makan ada suatu waktu kan bakteri itu mati. Nah, apakah bakteri itu juga terurai ya sehingga itu yang menjadi pembeda kita tidak akan di masan atau bagaimana mekanisme kerjanya itu? Ya, baik. Mekanisme kerja Smart Chef ya tadi, jadi di dalam cairan kita itu kan ada minyak nabati dan bakteri. Kemudian masuk ke bahan bakar jenis apapun, menganggap kotoran, residu, dan dalamnya kan ada sulfur, ada zat-zat pengotor lain ya. Mungkin juga ada zat-zat karbon segala macam. Itu dianggap oleh makhluk hidup yang ada di kita itu adalah makanan. Nah, yang menarik di sini kalau bicara bakteri kan sangat kecil, Pak. Bakteri itu sangat kecil. Jadi mau bahasanya kasarnya bakteri itu mungkin ada pun dia tetap lolos gitu ya, lolos ke sela-sela bahkan ke lubang-lubang yang dimaksud tadi. Misalnya ada saringan-saringan filter yang sangat kecil pun bakteri itu kan sangat kecil, jadi dia tetap terhempas keluar gitu ya, seiring dengan uap kendaraan bermotor. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya uap itulah yang akan membantu alam ini menjadi lebih baik, karena bakteri itu juga berterbangan itu bukan negatif ya, tapi dia akan terus mengejar kotoran-kotoran yang ada di udara kita gitu. Jadi kalau bicara bakteri itu nggak usah khawatir karena bakteri itu sangat kecil, jadi mau lubang seperti apapun dia akan lolos gitu. Jadi tidak akan meninggalkan residu ataupun sisa-sisa dari yang dimaksud barusan. Demikian. Oh, oke. Mungkin poin pertama dari saya untuk starting cara kerja produk mungkin saya cukupkan dulu. Siapa tahu Pak Wira ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya tadi Pak yang diawali dengan sangat luar biasa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Perwira Pak. Tentu menjadi suatu kehormatan bagi kami pembicara yang luar biasa hari ini langsung dari penemu produknya ya Pak ya. Saya dengar tadi Pak. Jadi alangkah baiknya memang langsung bertanya kepada ahlinya seperti itu Pak. Jadi ada dua poin pertama Pak yang ingin
saya coba gali, jika Bapak perkenankan. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana sejarah proses penemuan bakteri yang terkandung dalam SmartSafe? Dan tentunya, Pak, dalam penemuan bakteri ini, apakah bakteri ini terkenal ke dalam bakteriostatik, bakteri aneorganik, ataupun bakteri yang seperti apa? Seperti itu, Pak. Karena kebetulan secara produk ataupun secara chemical product dan secara bioinformatika dan bioinformasi saya cukup pelajari seperti itu, Pak. Karena memang saya dengar kan bakterinya adalah bakteri siklus yang membersihkan zat residu tadi ya, Pak ya. Seperti apa sejarah penemuannya dan memang seberapa efektif sih, Pak, dia di dalam bahan bakar yang dapat membersihkan bahan bakar itu sendiri, serta apakah ada regulasi yang dari pemerintah menyatakan produk-produk yang seperti ini secara litis jenis SmartSafe ini sudah memiliki great atau good quality produk yang dapat dipakai dan dipasarkan di Indonesia. Jadi ada dua pertanyaan ya Pak dalam satu sesi ini yang mungkin saya coba tanyakan. Dengan kerendahan hati saya mohon penjelasannya dari Bapak tentunya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wira. Salam kenal juga. Iya Pak Wira. Jadi kalau kita mungkin ya Bapak kalau memang mengamati bio memang kita sadar bahwa alam Indonesia ini sangat kaya ya. Baik mineralnya maupun bakteri. Identiknya pasti ya dengan adanya mineral disitulah ada kehidupan. Kehidupan yang awal kan di dunia ini ya bakteri gitu ya. Jadi bakteri kita ini betul Pak, bakteri siklus, bakteri yang memang bukan hanya satu jenis, tapi kita sudah memadu padankan sesuai secara fungsi. Jadi bakteri itu kan ada yang bisa membawa oksigen ya, bisa membuat menjadi kebal, bisa juga menjadi panas ataupun menjadi dingin. Nah, perjalanan produk SmartSafe itu memang sudah cukup panjang Pak, sudah lebih 10 tahun ya kita mengamati perjalanan sebuah masalah ya, karena kita memang awal adalah belanja masalah dulu. Dalam hal ini kita melihat bahan bakar di Indonesia ya, yang memang kurang bersih begitu. Nah itu masalahnya, dan kita tahu dalamnya itu apa. Ternyata dalamnya salah satu pengotornya ya dari asal muasal bahan bakar itu sendiri. Kita tahu bahwa bahan bakar itu kan berawal dari fosil. Fosil ya tidak lepas dari tumbuhan dan makhluk hidup gitu ya. Di situ banyak sekali kandungan-kandungan. Jadi sederhananya setelah kita tahu kotoran dan pengotornya, berarti kita cari penangkalnya kan begitu. Nah kita juga harus bisa memikirkan kalau mungkin negara-negara maju dia akan berpikir tentang bagaimana membuat mesin, bagaimana bisa menyaring kotoran-kotoran tadi ya. Kalau kita, karena kita hidup di negara yang sangat kaya akan mineral dan kandungan alam termasuk mikrobakterinya, ya kita gunakan itu sebagai pengganti seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Yang nantinya kita berharap akan bisa mereduce biaya yang sangat besar menjadi murah gitu ya. Karena produk yang bagus juga kembali lagi kalau mahal itu nggak ada apa-apanya ya. Tapi produk berkualitas, bermanfaat, mudah-mudahan itu yang akan membawa SmartSafe ini menjadi tumbuh dan besar gitu ya. Jadi kita kembali lagi bakteri kita bakteri siklus, kemudian sangat sudah melalui proses yang panjang, artinya di tingkat panas yang tinggi pun bakteri kita masih bisa bertahan. Di cuaca yang minus pun bakteri itu bisa tidak mati gitu ya. Dan kita juga sudah uji di beberapa kampus cukup terkenal di Indonesia bahwa memang bakteri ini yang salah satunya bisa membuat bahan bakar itu bersih dengan cara kotorannya itu dianggap makanan oleh bakteri ini. Seperti itu sih Pak. Jadi simpel sekali sebenarnya. Hanya kita juga berharap mudah-mudahan karena semua ada di Indonesia ya kita harus bisa menguatkan kualitas produk kita sendiri ya. Kita kadang miris ya selalu dibandingkan dengan BBM merek sebelah ya yang kuning, yang hijau gitu ya. Sementara yang merah dianggap bahan bakar yang kurang baik gitu ya. Padahal kalau kita juga tahu sebelah juga pasti menggunakan aditif. Nah terkait regulasi
produk-produk seperti Smart Safe di negara kita, memang sampai saat ini yang saya tahu pemerintah belum fokus ya. Jadi belum ada semacam perizinan yang melekat di salah satu kementerian gitu ya. Seperti halnya pupuk organik, dia melekat di Kementerian Pertanian. Nah, tapi kalau produk seperti ini, dia masih bebas, Pak. Jadi tidak di Kementerian Perhubungan nggak ada, di pertambangan juga nggak ada, di manapun belum ada ya. Mungkin menganggap produk-produk seperti Smart Safe ini bukan menjadi agensi untuk kebutuhan saat ini gitu ya. Padahal kita sadar bahwa bicara masa depan ya harus melangkah dari sekarang kan gitu ya. Jadi itu sih kalau kembali lagi, kalau yang ada di Indonesia yang saya tahu itu izin itu belum ada yang benar-benar di bawah naungan kementerian. Tapi kita juga bukan produk yang asal gitu ya. Kita harus punya pertanggungjawaban moral bahwa produk ini memang layak untuk diterima oleh masyarakat seluas-luasnya. Yaitu dengan uji-uji yang sudah kita lakukan ya. Baik itu di Dinas Perhubungan, kemudian di Lemigas, di kampus-kampus university, itu kita sampai sekarang pun kita juga melekat tentang pengujian maupun riset gitu ya. Demikian mungkin Pak Wira. Baik, kasih Pak untuk konfirmasinya. Tadi jadi saya tertarik Pak di pertanyaan kedua, dan memang nomor satu tadi sudah sangat menjawab ya Pak, karena memang bakteri siklus ini adalah bakteri yang lebih dari satu seperti yang Bapak jelaskan, sehingga nanti kami semakin percaya diri tentunya Pak di lapangan dapat menjelaskan kepada para klien, mitra, member yang bergabung dan ingin mencoba yang namanya Smart Safe kita punya ya Pak. Lalu saya ingin bertanya tadi Pak di pertanyaan kedua dan menyambung terhadap pertanyaan tadi adalah Bapak menjelaskan memang tidak ada kredibilitas yang mungkin pemerintah sudah tetapkan, tetapi kita sudah melakukan langsung ya Pak. Tadi dari melalui Smart Safe dengan Lemigas, beberapa dari universitas. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, apakah ada sertifikasi langsung terhadap Smart Safe atas apa yang diujikan dari kredibilitas yang tinggi tadi dari Lemigas, Telkom University, dan bahkan dari beberapa universitas tadi Pak, dan pengujian apa yang dilakukan? Kalau saya pribadi Pak, mungkin di produk kita menggunakan HACCP, kita menggunakan GMP produk, atau mungkin juga menggunakan pengujian menggunakan spektrofotometri UV vis, atau juga menggunakan spektrofotometri F, TR, dan lain. Nah, jika dengan bahan aktif yang kita miliki di Smart Safe, apakah ada pengujiannya, jenis pengujiannya, dan teknik pengujiannya sendiri seperti apa, Pak? Jadi ada teknik apa sehingga kredibilitas tadi itu boleh kita katakan cukup tinggi, sehingga dapat semakin mempercayakan diri terhadap penggunaan dan juga kepada member-member nantinya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak, mohon masukannya. Baik, jadi kalau pengujian itu ya sesuai dengan spesifikasi pengujian ya. Kalau oleh migas ya berarti namanya lembaga minyak dan gas ya, berarti yang kita uji adalah kualitas bahan bakar sebelum dan sesudah gitu ya. Kalau di salah satunya ya sulfurnya, kemudian mungkin kalau di oktan juga, kalau di gasolen kita oktan, kalau di solar kita setan itu ada, itu berarti melekatnya di Lemigas. Tapi kalau di Disup ya karena perhubungan dan dia punya regulasi yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu terkait uji emisi ya. Kita uji emisi juga bukan menggunakan alat sendiri, kita langsung disaksikan oleh dinas-dinas yang memang punya kapabilitas di situ ya. Kalau dalam ini uji emisi berarti dengan dinas perhubungan, ujinya ada, hasilnya ada, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait dengan kampus itu juga kita juga punya sasaran-sasaran uji ya, salah satunya mungkin Dynotest ya. Kita Dynotest itu juga yang uji bukan kita ya, walaupun kita pun sudah biasa nguji, tapi kampus pun ikut menguji sendiri terkait Dynotest, efek dari before after-nya, bagaimana Smart Safe itu bisa terbukti gitu ya, terbukti nyata dalam hal akselerasi yang nyata dalam hitungan menit. Itu kemudian kita juga ada juga di Universitas Jenderal Sudirman ya, Smart Safe diuji juga bagaimana kadar air ya
Dimana kalau kadar air ini kan hubungannya dengan MIPA ya. Jadi kita diuji juga bagaimana Smart Safe bisa terlihat kualitasnya, apakah di dalamnya ada air atau tidak ya. Ternyata setelah diuji ya luar biasa gitu ya. Jadi uji-uji itu ya tentunya tergantung apa yang mau kita uji, tapi kita melekatnya dengan lembaga yang bisa kita pertanggungjawabkan secara publish gitu ya, maupun secara quality. Seperti itu Pak Wira. Wah, ternyata keren sekali Pak produk kita Smart Safe ini ya Pak ya. Jadi telah teruji dengan berbagai jenis pengujian dan juga memang telah membuat rasa ingin tahu bahkan dari beberapa universitas ternama ternyata ya Pak. Tentu semakin percaya diri kami menggunakan Smart Safe Pak dan siap untuk menggalakkan dan penyebarannya semakin banyak dari kita oleh kita untuk dunia. Berarti begitu ceritanya ya Pak ya. Dan memang suatu kebanggaan Pak, kita punya produk Smart Safe yang membuat oktan yang tadinya daya oktan tinggi dari penggunaan bahan bakar sehingga menghasilkan residu yang cukup mengotori udara tadi ya Pak ya, bisa Ya, cukup jadi lebih ditekan berarti tadinya ya Pak ya, sehingga bisa betul. meningkatkan zero emisi dan menuju kepada yang namanya satu jalur, satu linear dengan transformasi daripada pemerintah kita yang ingin menggerakkan zero emisi ya Pak ya. Jadi ini bisa mengalahkan nanti ya Pak, bersaing dengan mobil-mobil elektrik ya Pak ya. Kita harapkan tentunya dengan menggunakan Smart Safe Pak. Iya, iya, iya. Iya, kita Begitu. memang harus begitu ya. Kalau produk Smart Safe itu ya memang bukan produk yang hanya sekedar bicara keuntungan-keuntungan lain ya, tapi juga Betul. harus bermanfaat gitu ya. Kita Benar. juga kalau produk tidak bermanfaat pasti akan ditinggalkan. Tapi kan kita sama-sama ini kita yakin bahwa produk kita memang layak ya dan akan membawa manfaat begitu. Amin, amin tentunya Pak. Baik, mungkin untuk sesi kali ini saya mencoba menggali sembari ya Pak ya, tadi yang dipertanyakan Pak Randy tadi saya juga catat, yang tadi Bapak boleh jawabkan juga kita catatkan. Nanti mungkin ada kembali Pak Randy yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman yang lain bergabung, dipersilahkan. Jadi kita berbagi kesempatan, mumpung ada ahlinya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Wira. Keren pertanyaannya ya. Saya juga udah catat ini. Oke, lanjut ya. Pak Imam gini, tadi saya sempat simak kan untuk jawabannya ke Pak Wira, yaitu kadang sedihnya negara kita ini kan masyarakatnya lebih bangga ya menggunakan bahan bakar kuning, biru, hitam itu kan saya nggak ngerti ya, karena biasanya sebut merek. Nah cuman intinya gini, ada beberapa teman yang di kota kami itu sudah beralih ke yang terutama yang warna kuning kan, karena Ya, dibilangkan itu kualitasnya terbaik dan mereka hitung ya, secara harga dibandingkan yang kita punya sendiri itu masih bagus di mereka. Nah sebetulnya efektif nggak sih kalau mereka yang sudah kuning itu tetap diberikan smart safe? Itu pertama. Lalu kedua, kan tadi bicaranya kan dari awal fungsi utama dari smart safe kan membersihkan bahan bakar. Nah, sedangkan yang memakai bahan bakar minyak ini kan tidak hanya kendaraan, tapi kan juga bisa ke mungkin mesin-mesin di pabrik gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita juga masuk ke sana, itu efeknya apa? Karena kalau kendaraan memang yang dicari utama kan adalah uh, irit bahan bakarnya gitu kan. Tapi kalau untuk pabrik ini bisa untuk apa dengan penggunaan Smart Safe ini? Ya, itu aja. Terima kasih. ya, baik. Jadi Smart Safe ini memang cairan yang membersihkan bahan bakar, kan poinnya itu ya. Jadi kita fokus terhadap bahan bakar yang dimaksud. Nah, kalau bicara kita anggaplah kita membandingkan produk dalam negeri merah ya, kemudian dengan sebelah kuning dengan RON 90 kita dengan 90 dia kan pasti mahalan sebelah kan gitu. Nah, kita bagaimana caranya supaya kita cukup beli yang 90, tapi pada saat menggunakan Smart Safe ini kualitasnya itu melebihi dari 90 yang sebelah, bahkan yang sebelah harus beli yang 95 gitu. RON-nya ya, kita bicara RON. Jadi kita sangat optimis bahwa nanti pengguna Smart Safe akan merasakan hal itu. Sehingga kita jangan tergiur dengan bahasa RON begitu ya. Kita harus kalau RON-nya bagus, oktanya tinggi, itu lebih keren ya, lebih bagus ke kendaraan. Sebenarnya bukan itu, tapi
Yang penting bahan bakarnya bersih, itu yang utama. Jadi kalau misalnya mobil kita secara aturan yang sudah baku bahwa mesin menggunakan seri sekian harus menggunakan RON 92, ya sebaiknya RON 9 dalam negeri saja pakai Smart Safe gitu ya. Karena itu jatuh lebih efisiennya akan lebih jauh daripada kita beli kuning ataupun biru gitu ya, ataupun hijau gitu. Karena dia akan lebih mahal. Kan begitu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dan ini bukan hanya sekedar bicara apa ya, bahasanya cinta dalam negeri ya, tapi memang kita harus buktikan juga bahwa omongan kita itu memang layak untuk dilanjutkan, kan begitu. Yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait apa ya? Kalau tadi kan intinya kan untuk pembersihan bahan bakar gitu Oh, kan. untuk Nah, pabrik jadi ya, untuk kalau pabrik industri ya. Oke. ya pabrik industri sama sorry, ada satu yang terlewatkan itu misalkan teman-teman nggak mau beralih kembali ke yang dalam negeri, tetap mereka pakai kuning gitu misalkan, tapi fungsi nggak tetap kita tawarkan untuk Smart Safe itu. Nah, itu. Baik. Ya kembali lagi, sehebat-hebatnya kuning, hijau, dan biru, kalau udah bicara masuk cairan kita, Smart Safe ini, dia akan merasakan kualitas yang berbeda. Karena kan kotoran itu tidak mungkin clear 100% melalui mesin-mesin mereka ya, ataupun aditif mereka. Bisa dibuktikan walaupun mereka menggunakan beli di sebelah, setelah pakai cairan ya pasti beda kualitasnya, dia akan merasakan performa kendaraan yang lebih dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Smart Safe ini benar-benar apa ya, bisa diterima dimanapun ya. Kita bicara pengguna RON 90, 92, 95, tetap merek apapun bahan bakarnya, beli dimanapun, manfaat Smart Safe benar-benar langsung terasa dalam hitungan cepat ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau terkait industri sama saja, karena industri kan berarti bermainnya di genset, alat berat, kemudian bahkan kalau menurut saya alat berat akan lebih menarik. Kenapa? Biasanya alat berat ataupun industri itu regulasi kita, pemerintah mewajibkan mereka harus membeli yang industri ya. Artinya dengan biaya yang lebih tinggi daripada konsumen masyarakat umum gitu ya. Nah, ini menjadi peluang juga pada saat industri itu, perusahaan itu mengenal Smart Safe secara mendalam ya. Maksudnya mendalam tuh harus dicoba ya. Smart Safe itu harus dicoba. Kalau sudah coba, mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang ini, pemaparan kita, keunggulan-keunggulan itu langsung akan terasa oleh penggunanya. Tapi kalau kita hanya sekedar memberikan teori, kemudian menceritakan tentang keunggulan, bahkan membandingkan dengan merek-merek lain, kalau saya berharap teman-teman menghindari kita membandingkan dengan produk lain. Kita fokus saja di Smart Safe, sehingga nanti customer kita ini benar-benar yakin ya gitu ya. Sebelum mereka yang yakin ya diri kita sendiri kan gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang betul-betul memang itu faktanya ya, karena kita kan sudah melalui beberapa tahapan uji, kemudian testimoni dan beberapa kejuaraan-kejuaraan yang memang mempunyai ukuran yang jelas gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi di industri ya sangat menarik sekali, bahkan bisa mengefek efisiensi kemana-mana ya. Mungkin pembelian bahan bakar industrinya juga jadi lebih sedikit, gitu kan. Terus maintenance part-part kendaraan baik itu alat berat. Sekarang alat berat bisa dibayangkan partnya itu harganya kan puluhan kali lipat dari kendaraan biasa. Seandainya menggunakan Smart Safe, bahan bakarnya bersih, pembakarannya bagus, part mereka itu akan lebih lama lifetime-nya. Beda 3 bulan saja udah berapa efisiensi yang dihasilkan oleh perusahaan itu hanya karena menggunakan produk Smart Safe. Seperti itu mungkin Pak. Oke, jelas sekali. Terima kasih Pak Imam. Ya, saya sudah hitung pertanyaan saya tadi 5 ya, udah saya persiapkan 5 dan sangat lega ya bisa saya tanyakan sore hari ini. Jadi saya pribadi cukup, mungkin ada tambahan dari Pak Wira lagi atau yang lain, ya Baik. silakan. Terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa. Wah, Sama-sama Pak. ini Terima kasih. terima kasih sekali juga Pak untuk Pak Randy telah tanya dan juga Pak Imam tadi untuk penjelasan. Pak, tapi saya masih kepo nih Pak.
Seberapa kuat daya tahan bakteri yang kita miliki di Smart Safe ini, Pak, pada saat dimasukkan ke dalam bahan bakar? Tentu kita ketahui, Pak, tadi, dan saya juga selalu menjelaskan kepada member di lapangan, kalau ini bukan hanya untuk bahan bakar seperti untuk mobil atau untuk motor, tapi juga bahkan saking good quality-nya, kini dapat digunakan pada kendaraan-kendaraan berat lainnya, seperti dump truck mungkin, atau beberapa kendaraan yang lainnya. Nah, tentu menjadi timbul pertanyaan Pak, dua yang muncul dari dalamnya. Yang pertama adalah seberapa tahan bahan bakar, maksud saya bahan aktif yang terdapat dalam Smart Safe kita ini dalam menahan panasnya. Karena kan Pak, bakteriostatik ini sendiri memiliki ketahanan panas biasanya. Ada beberapa bakteri. Nah, yang kedua Pak, bagaimana perhitungan secara rupiah, entitas rupiahnya Pak dalam kita hitungkan, sehingga dapat menjadi salah satu good alternatif yang menjadi pilihan selain daripada pindah ke warna kuning, warna biru, atau warna hijau tadi, yang produk sebelah atau produk tetangga. Karena memang kita tahu, Pak, kita juga punya kualitas yang bagus dan saat ini dalam berbenah, dan bagaimana kita dapat terus menjaminkan semakin bagus kualitasnya jika sekalipun menggunakan kuning, biru, merah tadi dengan menggunakan Smart Safe. Mungkin begitu Pak. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama tadi bakterinya berapa tahan lamanya dan berapa ketahanannya terhadap suhu ya Pak ya. Dan yang kedua bagaimana perhitungan secara rupiahnya sehingga boleh menarik banyak jiwa Pak ceritanya untuk bergabung bersama kita dan menggunakan good produk kita ini Pak. Mungkin demikian Pak yang ingin saya tanyakan, mohon tanggapannya. Terima kasih, Pak. Iya, jadi kalau bicara Smart Safe, mudah-mudahan lah Pak, ini menjadi produk yang memang ditunggu oleh siapapun ya. Jadi kita, kalau bahasa saya ini kita nongkrong di pos kamling aja itu pasar gitu ya. Kita nongkrong di perusahaan, kita nongkrong di kedai kopi ataupun bintang 5 juga pasar juga gitu ya. Karena Smart Safe ini kan betul-betul melekat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait kualitas bakteri, kita sudah uji bahwa bakteri kita di temperatur di atas 200 masih bisa bertahan, Pak. Dan di suhu minus 20 masih bisa bertahan. Padahal kita tahu bahwa bahan bakar itu kan tidak mungkin mendidih ya di tangki ya. Temperatur di tangki itu paling maksimal di 60 sampai 70 derajat gitu. Jadi insya Allah kualitas bahan dari Smart Safe terkait bakteri itu sudah mumpuni karena memang kita gunakan ya untuk secara fungsinya ya karena kita pilah, karena disitulah cara kerja mereka kan gitu ya. Nah untuk terkait masalah tadi untuk di industri ataupun yang lain-lain ya kita harus sama-sama pede ya, artinya pasar Smart Safe ini sebenarnya bukan lagi sebuah pasar personal ya, tapi mungkin kita bisa merambah ke company ataupun kelompok ya. Jadi kita hadir bawa solusi lah. Kalau tagline visi misi kita kan mudah-mudahan sama bahwa kita ini mengajak orang ataupun memberikan informasi itu kan sebaiknya dengan hal-hal baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang menurut saya level paling tinggi. Tidak perlu ada intrik, tidak perlu ada gimmick-gimmick, tidak perlu ada rekayasa. Smart Safe ya begitulah adanya gitu ya. Pas orang coba langsung oh oke nih keren barang kan gitu. Itu sih poinnya Pak. Sangat menjawab sekali tentunya, Pak. Jadi ini bisa menjadi perwakilan nanti, Pak. Jawaban ini kami identifikasikan dan juga nanti kami kembangkan sedemikian rupa di lapangan tentu karena secara produk sangat-sangat mumpuni dan siap dibagikan kepada banyak orang tentunya, Pak. Dan perlu banyak member yang siap bergabung dan siap juga menyehatkan karena tentu Pak dengan zero emisi udara sehat tubuh jadi sehat tentu dari produk yang berkualitas tentunya Pak ya. Ya, Semoga bisa amin. menjadi membantu banyak orang dan membantu lingkungan serta menjadikan lingkungan kita semakin sehat tentunya Pak. Terima Amin, kasih amin. Pak Imam atas penjelasannya hari ini. Mungkin dari Perwira cukup Pak pertanyaannya dan juga terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kami kembalikan kepada Pak Vincent, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Pertanyaan-pertanyaan yang menggali makin dalam. Ada umurnya kah? Gitu. Oke. Mungkin saya akan ajukan pertanyaan terakhir ya buat teman-teman ya. Oke. Menyangkut banyak pertanyaan di bawah teman-teman di lapangan yaitu
apakah bakteri ini ada umurnya, Pak? Berapa lama dia hidup ya? Yang seperti yang pernah saya dapatkan info dari Pak Imam sendiri, ini ternyata hampir sama seperti wine ya Pak ya, begitu ya Pak? Iya. Coba mohon dijelaskan Pak Imam untuk memperkuat. Baik Pak Vincent, jadi bakteri di Smart Safe itu sama lah. Kalau bakteri itu kan karakternya memang dia makhluk hidup yang harus tenang ya, dan harus nyaman di mana dia berada. Nah, kebetulan kalau di Smart Safe itu istilah kami sudah ditidurkan. Jadi ya mungkin hampir sama dengan wine, semakin lama semakin oke, dan tidak ada expired. Bahkan kalau secara riset semakin didiamkan itu semakin bagus ya. Karena dia semakin tua, semakin menyatu dan semakin padat begitu ya. Jadi nah ini menjadi sebuah keunggulan Smart Safe. Misalnya kita beli sekarang kemudian lupa ya, ataupun nyimpan di mana baru ketemu 6 bulan lagi bahkan 1 tahun lagi, itu nggak masalah ya. Itu masih bisa digunakan, bahkan secara quality itu lebih bagus ya. Tapi bukan jadi akhirnya jadi super istimewa, nggak juga, tapi dia akan lebih baik daripada Smart Safe yang baru 2-3 bulan begitu. Jadi aman Pak Vincent, untuk jangka waktunya dia tidak akan rusak ya, tidak akan mati juga, karena di dalam cairan Smart Safe itu sudah ada mineral yang memang membuat dia tertidur. Bakteri itu akan membelah diri sesuai dengan yang dimaksud apabila dia sudah ketemu dengan yang dituju, yaitu bahan bakar minyak itu sendiri. Demikian Pak Vincent. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Yang luar biasa pembicaraan kita pada sore hari ini amat sangat dalam ya, dan sudah kupas tuntas ya mengenai produk Smart Safe kita yang luar biasa ya teman-teman ya. Dan kita sudah bisa meyakini bahwa lewat produk Smart Safe ini kita akan siap meledakkan omset Smartway sehingga kita bisa booming bersama-sama. Betul nggak teman-teman semua ya? Ya, semoga ya